Selamat pagi, Pak Greg dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nelly Stefani Natasha, mahasiswa semester 5 dari Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Video ini bertemakan tanggapan terhadap hukuman mati. Video ini juga berfungsi untuk memenuhi nilai penugasan pada mata kuliah Bioetika Kristiani. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan dosen kepada saya. Soal yang pertama adalah, jelaskan definisi dan alasan hukuman mati. Soal yang kedua adalah, jelaskan sejarah pelaksanaan hukuman mati. Pertanyaan terakhir adalah, jelaskan alasan mahasiswa setuju atau tidak terhadap pelaksanaan hukuman mati. Nah, untuk mengetahui jawaban dari ketiga soal tadi, yuk kita simak jawaban dari ketiga soal tadi. Jawaban dari soal nomor 1. Dalam arti luas, hukuman mati memiliki definisi suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Sedangkan menurut KBBI, hukuman mati berasal dari kata hukum atau hukuman dan mati. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, dan peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, menjadi patokan mengenai peristiwa tertentu dan keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Sementara hukuman menurut KBBI yaitu siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, dan hasil atau akibat dari menghukum. Selanjutnya, ada kata mati yang memiliki arti menurut KBBI yaitu sudah hilang nyawanya atau tidak bernyawa. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi hukuman mati dalam KBBI adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh atau menghilangkan nyawa orang bersalah menurut peraturan yang berlaku. Hukuman mati juga menyebabkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Banyak masyarakat yang mendukung alasan adanya hukuman mati, dan tak sedikit pula yang tidak setuju dengan diterapkannya hukuman mati pada negara ini. Berikut adalah alasan mendukung penegakan hukuman mati. Yang pertama adalah menegakkan hukum dan keadilan, tidak memberi celah bagi pelaku lain, memberikan efek jera dan balasan setimpal, menjadikan kondisi situasi aman terkendali, dan meningkatkan populasi good people serta menurunkan populasi bad people. Sedangkan alasan beberapa masyarakat menolak penerapan hukuman mati yaitu karena hukuman mati berkaitan dengan pelanggaran HAM. Yang pertama, mencabut nyawa seseorang merupakan hak Tuhan semata. Yang kedua, hakim yang memvonis mati terdakwa adalah manusia yang juga tidak sempurna, sehingga selalu ada kemungkinan menghasilkan keputusan atau kekeliruan salah dalam mendakwa. Dan ketiga, sejelek-jeleknya orang seharusnya diberi kesempatan untuk menjalani pertobatan atas kejahatan yang mereka perbuat. Jawaban dari soal nomor 2. Sejarah pelaksanaan hukuman mati. Dalam sejarah peradaban kuno, praktik eksekusi mati setidaknya sudah diberlakukan sejak zaman Babilonia di Mesopotamia. Salah satu dokumen tertulis paling awal yang mendukung hukuman barat tersebut adalah Undang-Undang Hammurabi yang tertulis pada batu sekitar 1745 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu juga terdapat 25 jenis tindak kriminal yang pelakunya akan dijatuhi hukuman mati, dan semenjak itu juga praktik hukuman mati banyak diterapkan oleh berbagai negara, sehingga setiap negara memiliki variasi dalam praktik ini.
dan mereka juga dapat berubah sesuai kebutuhan masing-masing negara. Nah, sedangkan sejarah hukuman mati di Indonesia pertama kali terjadi pada kolonial Belanda, yaitu kepemimpinan Daendels tahun 1808. Dan hingga sekarang ini, praktik hukuman mati tersebut tetap diterapkan di negara kita. Dan praktik ini sering dilaksanakan di Nusa Kambangan, di mana sang tahanan akan dibawa ke tempat yang sangat jauh dan dirahasiakan, lalu akan dieksekusi di sana. Jawaban soal nomor 3. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa tidak setuju dengan penerapan dari hukuman mati. Alasan penolakan saya diantaranya itu kita bisa melihat pada Konsili Vatikan kedua dalam Gaudium et Spes 14 mengatakan tidak ada satupun orang yang boleh atau bisa mengakhiri kehidupan sesamanya yang lain, karena kehidupan manusia hanya ditentukan oleh Tuhan. Setiap manusia harus dihormati karena hanya manusialah satu-satunya ciptaan yang diciptakan langsung oleh Allah, dan manusia membawa dalam dirinya gambaran pencipta. Dan menurut saya, sesalah-salahnya manusia tidak mesti harus dihukum dengan hukuman mati, karena teknik dan teknologi yang dibuat manusia bukan untuk membunuh atau menyiksa serta menyakiti manusia lainnya. Selain itu juga dikatakan bahwa hukuman mati ini memiliki berbagai resiko, yaitu salah vonis, tidak memberi solusi pada akar kejahatan, kekerasan akan melahirkan kekerasan baru juga, dan kebijakan anti kehidupan.